Pengajian tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 70 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, ini masih berkaitan dengan kisah-kisah ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik, orang-orang fasik ya pada zaman Nabi. Ya, ayat yang kita bahas ini membahas tentang sifat-sifat umat terdahulu ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu kan terkait dengan umat-umat Nabi Muhammad ya, yang di situ ada yang fasik, ada yang munafik ya. Alam ya'tihim, ini supaya kita ada gambaran tentang perilaku umat terdahulu. Alam ya'tihim naba'ul ladzina, alam ya'tihim, apakah tidak sampai kepada mereka? Mereka itu siapa? Him ini ya, karena ini Al-Quran diturunkan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad ya, tentu him ini adalah umat seputaran Nabi Muhammad yang mereka masih ingkar, mereka masih fasik, bahkan mereka masih munafik itu. Kemudian dalam penafsiran yang universal ya, termasuk umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman sekarang dan yang akan datang juga masuk dalam kategori ya him yang dimaksud dalam ayat ini, supaya bisa belajar ya. Oh iya, dulu umat-umat Nabi terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan umat-umat terdahulu itu semua ya memiliki karakter ya, selalu ada orang yang menolak, selalu ada orang yang ingkar itu. Jadi pada zaman Nabi terdahulu dakwahnya itu ya pasti menghadapi tantangan. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ya, termasuk Nabi Nuh, semua itu pasti menghadapi tantangan, termasuk Nabi Muhammad. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi para pendakwah ya di zaman sekarang dan yang akan datang. Tantangan dakwah selalu ada, tapi jadikanlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini sebagai referensi. Oh iya, dulu nabi-nabi terdahulu juga menghadapi tantangan dakwah. Nabi Muhammad yang sudah jelas maksum terpilih juga menghadapi tantangan dakwah. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ya, bagi orang yang memilih jalur dakwah tentu tantangan itu ada. Nah, karena itu bisa menjadikan referensi apa yang terjadi pada umat terdahulu, itu bisa menjadi pelajaran dalam merespon tantangan dakwah di zaman sekarang ini. Ya, yasirul munafikun, orang-orang munafik ya, mereka tetap dalam kondisi ala nifak ya, mereka nggak bisa meninggalkan sifat munafik, itu nggak bisa. Kalau di lisannya iya saya akan berubah mungkin gampang, tapi menghilangkan penyakit nifak yang sudah ada di dalamnya itu sulit. Begitu juga wasyikok ya, syikok itu ya permusuhan ya, di situ ada dendam, ada benci.
Itu. Sehingga alam ya'tihim, apakah tidak datang kepada mereka naba'ul ladzina, cerita tentang kerusakan kaum-kaum terdahulu. Ya, apakah tidak sampai kepada mereka ya kisah umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah, yang mereka berani melawan nabinya. Alladzina, yaitu orang-orang madu yang telah lewat, min qablihim, dari sebelum mereka. Jadi kita disuruh belajar bahwa sebelum Nabi Muhammad itu ada kaum yang dihancurkan oleh Allah. Kaifa ahlakahumullah, bagaimana Allah menghancurkan mereka, bidzulmihim, sebab kedzaliman mereka, wa dunubihim, dan dosa mereka. Jadi ini yang harus menjadi pelajaran bagi umat zaman sekarang. Umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ingkar, ya, karena mereka zalim dan mereka melakukan dosa. Nah, begitu juga umat pada zaman sekarang. Kalau mereka tetap melakukan kezaliman, melakukan dosa, kemudian tetap pada posisi penyakit nifak, fasik, itu pasti ya akan menghadapi situasi sebagaimana yang dialami umat-umat terdahulu. Ya, alladzina min qablihim qaumin nuhin. Ini yang pertama disebut. Kita disuruh belajar dengan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ya itu ya berdakwah, mengajak umatnya untuk bertauhid, mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Tapi ya dalam dakwahnya ini ada tantangan. Tantangannya dari anaknya sendiri, yaitu Kan'an. Itu. Jadi anaknya sendiri menjadi penentang dakwahnya Nabi Nuh. Ya, maka ketika Allah murka, ya, diturunkan hujan, banjir, ya, sampai semuanya tenggelam, Kan'an ini tidak mau ikut bersama Nabi Nuh, merasa hebat. Tidak, saya akan naik ke gunung itu. Gunung itu lebih tinggi, tidak mungkin banjir akan sampai sana. Ya, karena egonya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Akhirnya ya Allah yang maha kuasa, banjir terus semakin besar. Akhirnya ya tempat yang diyakini oleh Kan'an itu bisa aman dari banjir, ya terpenuhilah semuanya ya oleh banjir, dan Kan'an ya terseret pada banjir itu. Ya, cerita ini menarik ya, bagaimana seorang putra nabi kemudian ingkar, ya, tidak mau mengikuti dakwahnya bapaknya, justru menjadi penentang, sehingga akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa istausalu bitufan, ya, itu bagaimana mereka dihancurkan ya melalui ya angin besar yang kemudian tambah hujan, terus akhirnya banjir bandang ini. Ya, tufan itu banjir bandang. Wa'adin, ya, setelah Nabi Nuh ada kisah yang namanya Wa'adin dan kaumnya Ad. Dia hancur birih dengan angin.
rih ya, tentu anginnya ini angin yang dahsyat ya, yang seperti tornado yang di Amerika itu kan, kalau di kita ini lesus, tapi tornado itu lebih dahsyat ya, rumah itu bisa tercerabut semua itu karena saking dahsyatnya kekuatan angin. Ini terjadi pada Wa'adin ya. Kemudian terjadi juga Wassamud, dan kaum Samud juga sama, dihancurkan oleh Allah. Wa kaum Ibrahim, dan juga kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim jangan dipandang sukses dalam dakwahnya, tidak. Ternyata masih ada kaum-kaum yang menentang. Akhirnya juga kaum ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabi Madyan, yaitu ashabu Madyan, kaumnya Nabi Syu'aib. Kaumnya Nabi Syu'aib ini uhliku, dihancurkan binari, dengan api, an-nazilati, yang turun alaihim, pada mereka, minas sama, dari langit. Wah, ini serem sekali ini siksanya kaum Syu'aib ini. Ya, ini turun api dari langit, kemudian membakar, menghancurkan semua yang ada. Ini ya, ternyata yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu kan nggak lepas dari 4 unsur. Unsur api ini terjadi pada kaumnya Nabi Syu'aib ya. Kemudian unsur angin tadi pada Ad. Kemudian air ya, Nabi Nuh itu. Kemudian juga gempa ya, itu nanti wal mu'tafikat, yaitu kaumnya Nabi Lut. Mu'tafikat ini sebuah desa kaumnya Nabi Lut, namanya Mu'tafikat, kuro kaum Lut. Ya, halaku, mereka hancur, bizalzalati, dengan gempa yang cukup besar, wa imtoril ahjar, dan ya setelah gempa besar, kemudian turunnya batu dari langit. Jadi ini siksa yang luar biasa itu. Dan ini semua terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Nah, di zaman modern ya, kita banyak melihat peristiwa ya, seperti zalzalah, gempa bumi dengan kekuatan dahsyat ya, itu juga sering terjadi. Kemudian tsunami ya, dari laut dengan kekuatan yang dahsyat juga pernah terjadi. Kemudian semburan api ya, dari gunung yang menyebabkan kematian ya, banyak orang juga pernah terjadi. Ya, dan juga angin ya, puting beliung, kalau di Eropa atau di Amerika itu angin tornado, ini juga sering terjadi. Ini adalah unsur-unsur air, api, angin, tanah ya, yang menjadi pasukan-pasukan Allah untuk ya menunjukkan murkanya Allah melalui yaitu sebuah musibah dan bencana. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Bagaimana dengan umat sekarang? Umat sekarang yang tidak mau belajar dengan peristiwa umat-umat terdahulu ya, seperti umat yang sudah disebutkan tadi, juga suatu ketika pasti menghadapi kondisi yang sama. Pasti menghadapi situasi kondisi yang sama.
kita bisa belajar ya ketika terjadinya sebuah musibah tsunami ya besar-besaran. Ini ada apa? Ternyata banyak aulia yang menyampaikan sebelum peristiwa itu ya soal kondisi, situasi ya sebuah daerah yang dianggap itu sudah kering kerontang ya, sudah bermunculan kemaksiatan-kemaksiatan dan sudah tidak ada lagi orang-orang yang penyeru untuk fasya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Allah menunjukkan murkanya. Gitu. Ini setiap peristiwa pasti harus bisa dijadikan sebuah koreksi. Ada apa sampai terjadi musibah ini? Pasti kalau dicari-cari kekurangan, dicari penyebabnya dari aspek tadi, yaitu keingkaran kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, atau bahkan berani melawan larangan-larangan Allah ya. Ketika itu terjadi pada sebuah kaum di satu wilayah, ya pasti Allah akan menunjukkan sifat koharnya, sifat jabarnya. Ya, seperti tsunami, gempa bumi, ya, angin lesus, atau berupa berbagai macam cobaan, itu bagi Allah sangat mudah. Itu. Nah, ayat ini bagi orang yang hidup pada zaman sekarang ini menjadi referensi. Ya, umat-umat terdahulu hancur ya gara-gara ya mereka meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Begitu juga kalau umat zaman sekarang, kalau sudah mulai banyak meninggalkan perintah Allah dan Rasul, kemudian lebih memamerkan kemaksiatan, memamerkan keingkaran kepada Allah, ya tunggu saja ya. Tidak lama lagi pasti Allah akan menunjukkan murkanya. Itulah, ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Atathum rusuluhum bil bayyinah. Atathum telah datang kepada mereka. Siapa rusuluhum? Utusan-utusan mereka, yaitu para rasul. Bil bayyinati, dengan membawa kebenaran. Para nabi semua datang membawa kebenaran, ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah. Ajaran supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nabi-nabi terdahulu. Itu. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad ya. Sudah jelas Al-Qur'an ya, sudah turun, hadis ya, sudah ada, ijma ulama sudah ada, qiyas sudah ada. Ini semua bil bayyinat, menjadi rujukan, menjadi referensi. Al-wadhigah ad-dalati ala sidqihim, yang menunjukkan atas kebenaran para rasul. Wa ta'wahum, dan ajakan mereka. Akan tetapi fakat dabuhum, mereka ini ingkar, membohong, menganggap bohong apa yang disampaikan oleh para nabi. Ya, ini jangan sampai masuk fakat dabu. Kalau orang yang menganggap atau orang yang menganggap nabi itu bohong, atau dia membohongi diri sendiri ya, inadan, dengan cara ingkar, mukabbaratan, dan sombong gitu. Ngapain ibadah-ibadah, saya nggak ibadah ya kaya gitu. Saya ahli maksiat aja kaya gitu. Jadi dia bangga tidak ibadah kaya ya, dia maksiat, ahli maksiat ya. Buktinya saya maksiat tiap hari juga nggak murkai oleh Allah gitu. Jadi semakin bangga, ini namanya inadan wa mukabbaratan. Dia menentang secara terang-terangan dan merasa sombong.
Itu. Nah, orang-orang yang seperti ini maka suatu ketika pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Itu karena mereka sesungguhnya seorang hamba yang tidak punya daya apa-apa, tapi ketika mendapatkan fasilitas dari Allah tapi melupakan Allah, maka wajar kalau akhirnya Allah mencabut kembali, menarik kembali karena keingkaran mereka. Itu. Fama kana Allah, maka tidak ada siapa Allah? Allah al-muslih. Allah itu yang selalu memperbaiki li ahwali ibadihi, kepada ahwal, kondisi, sikap hamba-hambanya, lihat limahum, supaya hendak melakukan kezaliman. Ailam takun, maksudnya tidak ada min sunnati, dari sunnahnya Subhanahu wa ta'ala, al-inhiraf anil qisti. Jadi tidak ada Allah itu melakukan kedzaliman. Itu. Jadi kalau orang menganggap Allah zalim itu, itu tidak benar itu. Ya. Jadi fama kanuhlitnum. Jadi Allah tidak akan melakukan kedzaliman terhadap mereka. Adanya musibah dan ujian itu seharusnya menjadi introspeksi. Ada apa? Pasti kalau dicari-cari pasti ada kesalahan yang dilakukan. Jadi Allah itu hanya menegur melalui ujian-ujian itu supaya hambanya kembali kepada Allah. Walakin kanu, akan tetapi mereka anfusahum, terhadap dirinya yadlimuna gitu. Jadi sesungguhnya yang dolim itu diri mereka sendiri. Contohnya tadi kaumnya Nabi Nuh, Samud, Ibrahim, Ashabu Madyan, Mutafikat, itu semua kan kedoliman mereka. Diajak untuk bertauhid, menolak. Diajak untuk hidup yang mengikuti aturan Allah, menolak. Jadi nggak bisa mereka lantas mendapatkan ujian yang berat kemudian menganggap Allah dolim, itu nggak boleh, karena Allah tidak pernah dolim kepada hambanya. Yang dolim itu adalah hamba itu sendiri. Kenapa dolimnya? Ya jelas, sudah didatangkan Rasul, sudah didatangkan Nabi, setelah Nabi Rasul tidak ada, sudah didatangkan para kiai, para ulama, ustadz, ajengan, kemudian sudah menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dari Allah untuk bertauhid, untuk kembali kepada Allah. Tetapi mereka menolak itu. Walakin kalau mereka lah sesungguhnya yang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Bil khuruj, dengan keluar an muqtadul adli, dari tuntutan adil al-ilahi, yang bersifat ilahi. Al-maudu' fihim min qablil haq biniyabatir rasulihi. Jadi mereka lah yang melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri, sehingga akhirnya Allah murka, Allah menurunkan bala dan musibah supaya mereka bisa muhasabah, introspeksi ke dalam diri, kemudian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi penjelasan dalam ayat surat At-Taubah dari ayat-ayat sebelumnya sampai ayat 70 ini sebagai gambaran tentang umat-umat terdahulu yang bisa digunakan sebagai pelajaran untuk umat-umat yang hidup pada zaman sekarang. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dengan beragama Islam yang utuh, yang kafah. Kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi segala larangannya.
Dengan cara itu ya ketakwaan kita semakin hari semakin membaik. Ya, kalau kita takwa kita semakin baik, ya insya Allah akan dihindarkan dari segala malapetaka dan musibah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan anugerah lahir maupun batin, bisa istiqomah ya di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian tafsir malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa nafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.